berjumpa dalam channel YouTube PT Dimar Jaya Indonesia. Pada kesempatan ini, kita sama-sama akan belajar mengenai kriptografi. Kriptografi suatu topik yang menarik, terutama berkaitan dengan akhir-akhir ini banyak ditemukan beberapa aplikasi atau server yang kebobolan oleh hacker. Datanya dicuri oleh hacker. Nah, kriptografi seringkali dianggap sebagai benteng pertahanan terakhir dari suatu data terhadap serangan hacker. Jadi, kalau seorang hacker sudah berhasil memasuki suatu komputer atau server, dan dia bisa mengambil datanya, tapi kalau data tersebut sudah kita terapkan prinsip kriptografi, maka data itu tidak ada gunanya, tidak bisa dipakai. Kenapa bisa seperti ini? Kita akan pelajari pada kesempatan ini dari yang sederhana sampai nanti tingkat yang lebih tinggi. Selamat menyaksikan pembahasan mengenai kriptografi ini. Kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani. Kalau kita lihat tulisan aslinya dalam bahasa Yunani seperti ini, yang sebelah kiri itu adalah kriptos, yang sebelah kanan adalah grafien. Kriptos artinya rahasia, sedangkan grafien artinya tulisan. Jadi ya kriptografi adalah ilmu yang mempelajari mengenai tulisan rahasia. Tapi definisi yang lebih tepat adalah kriptografi adalah seni dan ilmu untuk merubah informasi yang clear menjadi informasi yang cipher, yang melibatkan algoritma dan kunci. Kenapa disebut seni dan ilmu? Kalau ilmu sudah jelas, kriptografi merupakan suatu cabang matematika yang mempelajari soal hitungan-hitungan yang rumit, yang akan membantu orang untuk membuat tulisan rahasia tadi. Nah, kalau seni apa? Kalau kita melihat orang yang mempelajari kriptografi, maka kita akan terkagum-kagum dengan penemuan-penemuan mereka. Mereka bisa menghasilkan rumus matematika yang sedemikian kompleks, yang sedemikian indah, dan mempunyai tujuan khusus, yaitu tujuan untuk mengamankan tulisan, membuat tulisan menjadi rahasia. Jadi kenapa orang menganggap kriptografi itu seni dan ilmu? Jadi ada ilmunya, cabang matematika, dan ada seninya. Kemudian merubah. Ya, memang kriptografi ini adalah suatu proses. Jadi pada suatu proses merubah dari yang informasi yang clear, informasi yang bisa dipahami, yang jelas, menjadi suatu informasi yang cipher. Jadi yang clear ya, berubah menjadi informasi yang cipher, seperti yang di kanan. Prosesnya disebut sebagai proses merubah encrypt. Ya, jadi yang clear dirubah menjadi yang sebelah kanan, itu adalah encrypt. Nah, proses ini ada yang cuma one way, ada juga yang two way. Kalau yang two way artinya dari yang cipher, yang tidak bisa kita pahamin, yang di sebelah kanan, menjadi clear kembali, menjadi seperti informasi semula, informasi awal, informasi yang asli. Tapi ada juga model kriptografi yang cuma satu arah, dari clear menjadi cipher atau encrypted atau teracak. Nah, dalam proses merubah ini melibatkan algoritma. Algoritma di sini adalah rumus atau formula dan melibatkan kunci nantinya. Nah, ada orang yang menganggap kalau stenografi, kemudian resep dokter atau kode Morse, apakah itu bisa dianggap sebagai kriptografi? Kalau yang kita bahas yang tulisan dokter dulu, resep dokter. Ini kita nggak bisa anggap sebagai kriptografi. Karena kalau dalam kriptografi bukan membuat simbol-simbolnya menjadi tidak jelas atau kabur. Kalau resep dokter atau tulisan cakar ayam yang anak-anak sedang belajar, tulisannya kan nggak jelas. Simbolnya ini nggak jelas A atau O, ini I atau L, nggak jelas. Tapi dalam kriptografi setiap simbolnya tetap jelas. Nah, bagaimana dengan kode Morse yang sebelah kanan itu? Itu adalah kode Morse dari clear,
Jadi itu ada dash, ada dot, dash, dot itu C, kemudian dot, dash, dot, dot itu L, dan seterusnya. Apakah ini bisa dianggap kriptografi? Nggak bisa, karena prosesnya adalah merubah dari yang alfabet menjadi suatu bentuk yang lain. Kita nggak bisa anggap sebagai kriptografi. Dan nanti ada faktor kunci yang tidak ada terlibat di kode Morse. Demikian juga dengan stenografi. Kita nggak bisa anggap sebagai kriptografi karena ya memang simbolnya berbeda. Dalam kriptografi, simbol dari yang clear dan simbol yang cipher itu sama sebetulnya. Cuman kita tidak bisa mengerti informasinya. Seperti tadi ya, clear tulisannya C-L-E-A-R, dan yang sebelah kanan itu sangat berbeda. Nah, kalau algoritma itu suatu formula, rumus. Seperti contoh seperti ini, kita mau misalnya membuat algoritma geser satu. Jadi dari A menjadi B, B menjadi C, ya. Kemudian C menjadi D, D menjadi E, dan seterusnya sampai Z kembali menjadi A. Misalnya kata clear tadi, C berarti jadi D, L menjadi M, dan seterusnya. Nah, ini disebutnya sebagai algoritma geser satu alfabet. Kalau kunci itu ada seperti ini. Kalau geser satu, A menjadi B. Kalau geser tiga, A menjadi D misalnya. B menjadi E, dan seterusnya. Z menjadi C. Nah, geser satu, geser tiga ini adalah kuncinya. Sedangkan algoritmanya adalah penggeseran. Digeser berapa banyak tergantung dari kuncinya. Bisa geser 3, bisa geser 7, dan seterusnya. Sekarang kita belajar istilah-istilah dasar dari kriptografi. Yang kita sudah lihat tadi, ada clear, kemudian plain, unencrypted, atau asli, tidak teracak, itu sama aja. Jadi informasi awal, atau nanti informasi yang sebenarnya. Kemudian ada informasi cipher, encrypted, atau teracak. Jadi ini informasi yang sudah disembunyikan, yang sudah menjadi informasi rahasia. Kemudian ada proses mengencrypt atau mengacak, itu membuat dari yang clear menjadi cipher, sedangkan decrypt adalah proses yang membuat dari yang cipher teracak tadi menjadi clear atau plain atau asli, yang bisa kita baca, kita bisa mengerti. Kemudian ada lagi algoritma. Algoritma ini adalah formula atau rumus. Sekarang kunci atau key. Ya, key atau kunci ini pembeda kalau suatu algoritmanya sama, tapi antar individu akan mengencrypt dan antar individu ini tidak mau hasilnya sama, maka dia pakai kunci yang berbeda. Jadi contoh yang tadi sederhana adalah algoritmanya geser, sedangkan kuncinya adalah geser 1, atau geser 3, atau geser 5. Jadi kalau informasinya sama, tapi kita memakai kunci yang berbeda, maka hasil teracaknya berbeda. Geser 3 dengan geser 5, hasilnya pasti berbeda. Berikutnya enkriptor atau dekriptor. Ini adalah suatu alat yang akan melakukan proses encrypt atau decrypt. Kalau melakukan encrypt disebut sebagai enkriptor, kalau melakukan decrypt disebut sebagai dekriptor. Alatnya ini bisa satu alat atau bisa juga terpisah. Jadi ada alat yang cuma mengencrypt saja, ada alat yang mendecrypt saja. Tapi kebanyakan sih satu alat bisa mengencrypt, bisa mendecrypt. Kalau zaman dulu alatnya ini mungkin berupa mekanik. Zaman Perang Dunia Kedua itu alatnya berupa seperti mesin ketik. Kalau zaman sekarang di dunia IT, maka alatnya ya kalau enggak itu device elektronik, juga komputer, software komputer. Jadi software komputer bisa melakukan enkripsi maupun dekripsi, atau ada suatu device khusus, alat khusus yang melakukan enkripsi, dekripsi. Yang berikutnya istilah kriptografer. Kriptografer ini adalah orang yang mempelajari kriptografi, biasanya mathematician, ahli matematika.
Dia harus menemukan algoritma yang baru, yang lebih aman, yang lebih kompleks. Kenapa? Karena dengan perkembangan IT, dunia komputer, chip prosesor yang makin lama makin cepat, maka kadang algoritma yang dulu dianggap sudah aman bisa menjadi tidak aman karena gampang dibongkar. Jadi kriptografer harus menemukan algoritma yang baru yang lebih kuat, aman terhadap ancaman dari hacker. Kalau kita sudah pernah mendengar soal quantum computing atau quantum encryption. Nah, sekarang sudah mulai orang berpikir nanti suatu saat akan ada suatu komputer yang bekerja dengan level atom atau subatom. Ini suatu komputer yang akan bekerja sangat cepat sekali, melebihi kecepatan komputer yang sekarang ada. Nah, dengan quantum computer, orang merasa khawatir bahwa beberapa algoritma yang sekarang akan dengan gampang nanti dibongkar. Makanya ada proyek penelitian, orang melakukan riset untuk menemukan algoritma yang baru yang quantum safe, yang aman terhadap komputer kuantum. Jadi saat nanti komputer kuantum sudah mulai banyak dipakai orang, kita akan migrasi ke algoritma yang baru. Berikutnya kunci. Kalau tadi kan sederhana ya, cuman geser satu. Tapi di sekarang kita kunci itu sebetulnya apa sih? Karena di dunia IT, maka kunci itu sebetulnya data. Bilangan dalam bentuk biner atau biner 0 atau biner 1. Jadi satu digitnya, kalau enggak 0, 1. Ini contohnya seperti ini. Jadi ada 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Ini kita anggap sebagai sebuah kunci. Bentuknya seperti ini. Nah, panjang dari kunci biasanya disebut dalam satuan bit. Jadi satu digit biner itu disebut bit. Kalau contoh di sini, ini ada 16, ditambah 16 berarti ada 32. Ini berarti kalau ini kunci, maka kita sebut kuncinya panjangnya 32 bit. Ada 32 digit binary. Ya. Nah, kalau kita pakai metode binary atau format binary akan panjang, karena sebenarnya key 32 bit ini key yang pendek, tapi penulisannya sudah panjang. Maka kadang orang memformat key atau kunci menjadi format yang lain. Contohnya ini format heksadesimal. Jadi nilai key-nya ini sebetulnya sama antara yang atas dengan yang di sini. Ini D74F28C1, nilainya sebetulnya sama. 4 digit biner di sini, 1101 menjadi D. Kemudian 0111 menjadi 7, dan seterusnya. Ini format heksadesimal. Heksa itu 6, desimal itu 10. Jadi format 16. Dalam satu digitnya ada 16 simbol. Simbolnya itu dari 0, 1, sampai 9, itu ada 10. Kemudian dilanjutkan dengan A, B, C, sampai F, itu ada 6. Jadi 10 tambah 6, 16. Heksadesimal. A itu melambangkan 10 dalam desimal, kemudian B melambangkan 11 dalam desimal, dan seterusnya sampai F itu 15. Jadi ada 16 simbol yang mungkin dalam satu digit. Ini lebih ringkas, ini cuma 8 digit dibanding di sini 32 digit. Ada lagi format yang lain yang biasa dipakai, yaitu format base64, base64. Format base64 ini simbolnya adalah A besar sampai Z besar, kemudian A kecil sampai Z kecil, bilangan dari 0 sampai 9. Kalau kita jumlah berapa? A sampai Z itu 26, yang besar 26, yang kecil 26, berarti 52, ditambah 0 sampai 9 itu 10, 62, kurang 2 untuk jadi 64, ditambah simbol plus dan garis miring, jadi 64. Tapi karena base 64 ini dihitungnya per 7 digit biner atau per 7 bit,
maka kadang nanti ada sisa atau ada digit yang kurang. Misalnya ini 32 dibagi 7, hasilnya sisa, nggak bisa bulat. 7, 14, 21, 28, berarti masih sisa 4. Nah, 4-nya itu di padding. Ya, ini pakai sama dengan paddingnya. Simbolnya adalah sama dengan. Berikutnya, kalau kita membuka file kunci, dan kita buka pakai Notepad++, maka akan terbaca seperti ini. Ini adalah simbol ASCII text. Jadi ada X, ada O, kurung buka, kemudian ada A, tanda strip di atas. Ya ini sesuatu yang kita nggak biasa baca, tapi kadang ada orang merepresentasikan dengan ASCII, tapi jarang. Kebanyakan entah hexadesimal atau base 64. Berikutnya soal tipe kunci. Berdasarkan pembangkitannya, jadi kunci ini harus di-generate, harus dibangkitkan. Ada dua macam, yaitu yang pertama random generate. Ini lebih aman, dibangkitkan secara acak. Atau yang kedua predefined, jadi orang akan menentukan key-nya apa. Nah, tentu saja predefined ini nggak terlalu acak, karena ya kadang orang membuat serentetan angka atau simbol akan tendensinya akan sama. Jadi mungkin key yang pertama dengan key yang ke-7 ada pola-pola yang mirip. Jadi nggak terlalu aman. Yang aman adalah yang kalau random generated. Berikutnya, pembangkitan kunci yang secara acak memerlukan suatu true random number generator. Jadi kalau itu hardware, maka ada chip khusus. Kalau itu software, ya ada library khusus yang harus bisa mengenerate benar-benar random, bukan pseudo random. Jadi harus true random number generator, supaya setiap key yang di-generate, hasilnya akan selalu berbeda, tidak ada pola tertentu. Yang berikutnya, tipe key berdasarkan siapa yang membangkitkan. Jadi ada yang self-generate, artinya kalau saya mau pakai key, saya sendiri yang mengenerate kuncinya. Ada yang third party generate, dibangkitkan oleh orang lain. Kalau saya yang akan me-encrypt, kemudian saya sendiri yang akan mendecrypt, nggak ada masalah dengan self-generated. Tapi kalau ada beberapa pihak atau ada beberapa party, antara saya dengan si A, si B, si C mau berbagi kunci, karena saya misalnya mau mengencrypt kemudian di-decrypt oleh orang lain, maka perlu ada distribusi key yang aman. Ya, distribusi key yang aman caranya bagaimana? Ya dengan cara key-nya di-encrypt. Jadi enkripsi ini selain mengencrypt data, juga enkripsi ini bisa mengencrypt key yang lain yang akan didistribusikan, supaya key ini tidak bocor diketahui oleh pihak-pihak yang tidak seharusnya tidak memperoleh informasinya. Jadi dalam key yang di-generate oleh pihak lain, kita harus berpikir bagaimana cara mendistribusikannya secara aman. Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Nah, ini soal proses encrypt, decrypt. Ini proses encrypt, jadi ada encryptor, informasi plain, kemudian ada key encrypt menjadi cipher, kemudian dari cipher misalnya ada decryptor, memakai key decrypt menjadi plain kembali. Nah, kadang ada orang yang menganggap informasi cipher adalah informasi plain dicampur dengan key, sehingga di informasi cipher ini yang terencrypt atau teracak ada informasi key-nya. Itu suatu pemahaman yang salah. Jadi cipher di sini tidak mengandung informasi key. Kita tidak bisa menemukan informasi key dalam cipher. Ya, karena key ini cuma sebagai pembeda saja. Dia tidak dicampur. Jadi modelnya bukan pencampuran, tapi ya memang dia membuat suatu aturan yang akhirnya ciphernya akan berbeda kalau key-nya berbeda. Jadi tidak ada informasi tentang key dalam informasi cipher. Maka kita tidak bisa dengan hanya informasi cipher, kita mendapatkan plain
dan kuncinya. Kenapa orang mau menemukan kuncinya? Supaya setelah ketemu kuncinya, dia bisa memakai kunci ini untuk mendekrypt semua informasi cipher yang ada menjadi plain. Nah, itu tidak ada di informasi cipher. Orang bagaimana cara membobol enkripsi, yaitu dengan cara brute force attack. Dia coba, key yang pertama, dia coba nggak berhasil. Dia cari lagi key kedua, dicoba, berhasil nggak mendapatkan informasi yang plain, yang bisa dipahamin, nggak. Terus dia coba sampai key ke 10.000 misalnya, nggak dapat. Sampai akhirnya ke key ke 1.000.000 misalnya, baru dia dapat, oh, dia akhirnya dapat informasi plain. Nah, ini teknologi atau bukan teknologi, tapi cara membobol suatu enkripsi dengan cara brute force attack, mencoba. Jadi dicoba semua kemungkinan key yang ada. Jadi kalau key-nya semakin panjang, dia semakin tidak bisa atau waktu yang dibutuhkan semakin panjang untuk membobolnya. Kalau key-nya pendek, dia cuma mencoba beberapa kali sudah ketemu key-nya atau kuncinya. Maka sekarang yang algoritma yang sekarang key-nya lebih panjang daripada algoritma yang dahulu. Ya, berikutnya jenis algoritma berdasarkan pemakaian. Jadi di sini ada algoritma negara. Biasanya negara yang cukup besar ya ataupun Indonesia juga mempunyai algoritma khusus untuk negara Indonesia. Memang sejarahnya kriptografi ini biasanya dipakai di negara. Waktu misalnya ada dua negara berperang, misalnya negara A dan B berperang, maka di negara A, waktu mau mengirimkan informasi ke sesama tentaranya, misalnya di tentara di kota A akan mengirimkan informasi di kota B dalam satu negara, maka dia akan mengirimkan informasi itu secara teracak, supaya musuhnya tidak bisa mengetahuinya. Jadi kalau dia dapat informasinya, dia tidak tahu itu artinya apa. Ini terjadi sejak zaman dahulu, sejak zaman Romawi, bahkan sampai di sekarang pun kejadian. Dan di Perang Dunia Kedua ada peristiwa yang cukup menarik, yang kalian bisa search sendiri, apa yang terjadi dengan Perang Dunia Kedua dan enkripsi, kriptografi. Yang berikutnya, algoritma komersil. Algoritma komersil ini ya algoritma yang dipakai secara orang umum, orang awam dalam dunia bisnis, perbankan atau dalam ya dunia yang lain yang dipakai oleh banyak orang. Kalau algoritma negara ini rahasia, cuman orang-orang tertentu dalam suatu negara yang tahu. Kalau komersil ada standarisasi algoritmanya. Algoritmanya terbuka. Semua orang bisa mengetahui algoritmanya. Nah, keamanannya di mana? Ya, keamanannya tinggal dikunci. Kalau kuncinya kita bisa amankan, maka data kita aman. Data yang kita encrypt, kita proteksi aman, karena orang nggak tahu kuncinya, meskipun tahu algoritmanya. Kalau algoritma negara, baik algoritma maupun kuncinya, kita tidak tahu. Nah, kadang ada institusi komersil yang merasa, saya nggak mau pakai algoritma komersil, saya mau memakai algoritma sendiri. Algoritma proprietary, ya silakan. Jadi dia bisa membuat sendiri algoritma, dipakai untuk institusinya sendiri. Ini algoritma proprietary. Kemudian algoritma berdasarkan tipe kunci. Ya, kalau kita lihat di sini, ini ada proses encrypt, plain ke cipher dengan key encrypt, kemudian proses decrypt dari cipher ke plain dengan key decrypt. Nah, ada algoritma yang key encrypt dan key decrypt-nya sama. Jadi key encrypt dan key decrypt-nya sama. Ada juga algoritma yang key encrypt dan key decrypt-nya ini berbeda. Kalau yang sama kita sebut sebagai simetrik. Kalau yang berbeda kita sebut sebagai asimetrik, tidak simetrik ya, asimetrik. Jadi ada algoritma yang simetrik, artinya key untuk encrypt dan key untuk decrypt-nya sama. Algoritma asimetrik yaitu
algoritma yang key encrypt dan key decrypt-nya berbeda. Ya, sekarang kita bahas algoritma simetrik. Ini key encrypt dan key decrypt-nya sama. Nah, karena sama, maka kita perlu amankan. Kenapa? Karena hanya orang yang kita setujui bisa mendekrypt, yang bisa mendekrypt. Kalau key ini sampai diketahui oleh orang yang tidak boleh mendekrypt, maka akan kebobolan. Dia bisa mendekrypt informasi kita, mendapatkan informasi yang plain. Karena kita harus selalu menjaga keamanan dari key encrypt dan decrypt yang sama ini, maka sering disebut sebagai secret key. Key-nya adalah key secret yang harus kita rahasiakan. Nah, kesulitannya di sini, yaitu kita perlu mendistribusikan kunci secara aman. Dari pihak yang mengencrypt, harus mendistribusikan ke pihak yang mendekrypt secara aman, atau sebaliknya. Ya, ini perlu ada pemikiran bagaimana mengamankan distribusi kunci. Algoritma ini menyediakan service confidentiality, jadi bisa mengencrypt informasi, sehingga hanya antar pemilik secret key saja yang bisa membacanya, bisa mendekryptnya. Ini disebut sebagai service confidentiality. Secara umum relatif lebih cepat algoritmanya, jadi proses encrypt dan decrypt-nya lebih cepat dibanding algoritma asimetrik. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh algoritma simetrik. Algoritma simetrik yang paling kuno, yang paling pertama yaitu DES, Data Encryption Standard. Ini algoritma yang mempunyai panjang bit key-nya, kuncinya 56 bit. DES ini diperkenalkan tahun 1977 dan mulai tidak disarankan dipakai lagi di tahun 2005. Pada sekitar tahun 2000-an, NIST, National Institute of Standard and Technology, suatu badan standarisasi di Amerika, membuat sayembara untuk menentukan algoritma yang baru. Dan pada tahun 2001 disepakati AES sebagai algoritma yang baru. Tapi dalam transisinya, NIST memperkenalkan algoritma triple DES di tahun 1998. Algoritma ini sebetulnya mirip dengan DES, cuman prosesnya 3 kali. Jadi algoritma DES diulang sebanyak 3 kali, cuman pengulangannya cukup unik. Yang pertama, kalau kita sebagai enkriptor ya, yang pertama itu proses encrypt, kemudian proses decrypt, kemudian encrypt lagi. Jadi bukan encrypt 3 kali, tapi encrypt, decrypt, encrypt. Sedangkan di decryptor, prosesnya adalah decrypt, encrypt, decrypt. Nah, triple DES ini ada 2 varian, yaitu yang kuncinya panjangnya 112 dan panjang 168. Kalau kita lihat 112 ini adalah 2 kali 56, sedangkan 168 adalah 3 kali 56. Kenapa seperti itu? Kalau 2 kali 56, artinya triple DES ini mempunyai 2 kunci, yaitu kunci untuk, misalnya kita sebutnya kunci 1 dan kunci 2, maka untuk proses encrypt yang pertama memakai kunci 1, proses decrypt yang berikutnya memakai kunci 2, proses encrypt yang terakhir atau proses yang ketiga memakai key pertama lagi. Jadi key 1, key 2, key 1. Encrypt, decrypt, encrypt. Nah, kalau 168 artinya ada 3 key dari DES. Prosesnya adalah encrypt, decrypt, encrypt. Masing-masing memiliki kunci yang berbeda. Jadi key 1, key 2, key 3. Ini triple DES. Nah, triple DES yang dual key length atau yang 112 ini sudah disarankan tidak dipakai sejak tahun 2015.
Sedangkan triple dash yang triple length disarankan tidak dipakai di tahun 2023. Itu saran dari NIST. Nah, kalau algoritma AES sendiri bagaimana? Algoritma AES mempunyai panjang key 128 atau 192 dan 256. Ini contoh algoritma simetrik yang sekarang masih sering dipakai. Sebagian memakai algoritma triple dash, sebagian memakai algoritma AES. Algoritma simetrik yang lain ada banyak di sini contoh-contohnya, cuman jarang dipakai secara umum. Sekarang algoritma asimetrik. Dalam algoritma asimetrik ini, key yang dipakai untuk mengencrypt dan key yang dipakai untuk mendecrypt berbeda. Tapi meskipun berbeda, itu adalah suatu sepasang key. Kita sebut biasanya ada private key, ada public key. Nah, private key ini adalah key yang kita harus simpan dan kita amankan. Biasanya yang menyimpan atau mengamankan ini adalah yang mengenerate-nya. Jadi tidak akan didistribusikan ke pihak manapun yang lain. Jadi dia mengenerate dan dia menyimpan key ini secara aman. Kalau yang public key boleh disebar ke siapa saja, bahkan ke orang yang tidak boleh mengetahui informasinya, nggak ada masalah. Ini disebar ke siapa saja, tidak perlu ada pengamanan khusus. Sedangkan private key sebaiknya tidak disebar, dimiliki oleh siapa yang membangkitkan kuncinya. Proses enkripsi dari algoritma asimetrik ini lebih lambat dibanding algoritma simetrik. Jadi algoritma ini pemakaiannya biasanya untuk hal-hal tertentu. Karena prosesnya sangat lambat. Dia jarang dipakai untuk langsung mengencrypt data secara langsung. Karena kalau datanya ini besar, ya prosesnya akan lambat. Contoh algoritma itu ada RSA, ada Diffie-Hellman, DH itu Diffie-Hellman, kemudian ada EC, elliptic curve, dan lain-lain. Ya, yang di belakangnya dalam kurung itu adalah panjang dari key-nya. Ada yang sampai 4096, ada yang sampai 384, ya ini tergantung algoritmanya. Tanpa terasa kita sudah 30 menit kita membahas mengenai topik kriptografi. Mulai dari awal sampai ke tipe-tipe algoritma simetrik, dan tipe algoritma asimetrik. Sering tadi dalam saya memberikan sharing, saya sering ngomong, ini harus diamankan, kunci ini harus diamankan, kemudian distribusi kunci harus diamankan. Nah, kalau kalian semua mau mengetahui bagaimana cara mengamankan key atau kunci, bisa menghubungin ke sales PT Timah Jaya Indonesia, nanti mereka bisa mengatur untuk bisa saling berdiskusi lebih dalam. Topik kriptografi ini akan kita lanjutkan ke bagian kedua, nanti di lain kesempatan, dengan membahas hal-hal soal kriptografi yang lebih mendalam. Terima kasih, sampai jumpa.